Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai proyek database design dengan tema tempat penampungan hewan dari kelas Database Design and Programming with SQL kelas B dari program Fresh Graduate Academy. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Fuad Sultan Muhammad, yang kedua ada Nadia Siburian, yang ketiga ada saya sendiri Novita Kusuma Wardani, yang keempat ada Nurhana Rahmadani, yang kelima ada Nurul Faiza. Untuk pertama, saya akan menjelaskan mengenai tema atau gambaran dari proyek saya mengenai penampungan hewan. Introduction. Masih banyak hewan peliharaan yang ditelantarkan oleh pemiliknya. Kurangnya tanggung jawab dari pemeliharaan hewan inilah yang menyebabkan penelantaran hewan banyak terjadi di Indonesia. Tak sedikit masyarakat ataupun organisasi penyelamat hewan di Indonesia yang masih peduli dengan kasus penelantaraan kucing, salah satunya dengan cara membuka tempat penampungan hewan. Biasanya, proses penyelamatan dilakukan berdasarkan laporan warga yang kemudian diinvestigasi dan dibawa ke tempat penampungan. Sedangkan untuk proses adopsi, masih dilakukan secara manual dan semua data hewan yang berada di dalam penampungan masih direkap secara manual. Maka dari itu, suatu sistem basis data sangat dibutuhkan untuk beberapa alasan. Di antaranya, untuk memberikan kemudahan dalam mendokumentasikan data hewan yang belum maupun telah diadopsi. Dengan begitu, dengan adanya basis data, diharapkan dapat membantu dalam perihal rekam data untuk meningkatkan produktivitas tempat penampungan hewan dalam administrasi proses adopsi dan pelaporan rutin keadaan hewan dan tingkat adopsi hewan. Selanjutnya, mengenai bisnis dan misi, terdapat 4. Yang pertama, menyediakan lingkungan yang aman dan penuh perhatian hingga hewan menemukan pemilik. Yang kedua, memberikan kemudahan bagi para pengadopsi untuk mendapatkan hewan peliharaan sesuai dengan keinginan. Yang ketiga, menciptakan tempat penampungan hewan yang memprioritaskan kesejahteraan dan perlakuan baik kepada hewan. Dan keempat, melakukan penyaringan terhadap calon pengadopsi hewan untuk memastikan hewan mendapatkan kehidupan yang layak setelah keluar dari penampungan. Selanjutnya mengenai informasi requirement, yaitu dari wawancara terdapat 6. Pertama, yaitu keadaan hewan yang sedang ditampung pada penampungan hewan harus dapat diketahui dan diperbarui setiap saat. Ini termasuk kesehatan hewan dan kandang di mana hewan ditempatkan saat ini. Yang kedua, ras tiap hewan yang sedang ditampung perlu diketahui, karena calon pengadopsi sering memiliki referensi ras untuk hewan yang hendak diadopsi. Yang ketiga, jumlah hewan yang diadopsi dalam kurun waktu tertentu harus diketahui petugas penampungan untuk kepentingan pelaporan. Yang keempat, prosedur-prosedur kesehatan yang sudah dilalui oleh setiap hewan yang sedang ditampung harus diketahui untuk membantu pengadopsi untuk mengambil keputusan saat proses adopsi dan setelah hewan berhasil diadopsi. Yang kelima, informasi mengenai kewajiban-kewajiban yang dimiliki petugas tempat penampungan hewan harus selalu terbaharui untuk mempermudah rekapitulasi dan manajemen tempat-tempat penampungan hewan. Apabila hewan menjalani prosedur kesehatan, rumah sakit yang menjalankan prosedur kesehatan kepada hewan harus diketahui oleh petugas penampungan hewan. Dan yang terakhir yaitu, jika proses adopsi terhadap hewan berhasil, maka hewan mana yang diadopsi, tanggal adopsi, dan siapa yang mengizinkan adopsi harus diketahui dan dicatat oleh tempat penampungan hewan. Selanjutnya, saya Nadia Siburian akan menjelaskan mengenai rule apa saja yang ada pada basis data tempat penampungan hewan. Berikut adalah struktural rule, yaitu terdapat 16 struktural rule. Rule yang pertama yaitu setiap hewan harus punya satu dan hanya satu ras. Yang kedua, setiap hewan mungkin memiliki satu dan hanya satu sertifikat kesehatan. Yang ketiga, setiap hewan mungkin menempati satu dan hanya satu kandang. Yang keempat, setiap hewan mungkin memiliki satu dan satu sertifikat adopsi. Yang kelima, setiap ras mungkin dimiliki satu atau banyak hewan. Yang keenam, setiap sertifikat kesehatan harus dimiliki oleh satu dan hanya satu hewan. Rule yang ketujuh, setiap sertifikat kesehatan harus dikeluarkan oleh satu dan hanya satu rumah sakit. Dan rule yang kedelapan, setiap sertifikat adopsi harus adopsi satu dan hanya satu hewan.
Dan rule yang ke-9, setiap sertifikat adopsi harus dimiliki satu dan hanya satu pengadopsi. Yang ke-10, setiap sertifikat adopsi harus divalidasi satu petugas. Dan yang ke-11 mungkin ditempati satu dan hanya satu hewan. 12, setiap petugas mungkin ditugaskan untuk satu atau lebih peran petugas. Yang ke-13, setiap peran mungkin diberikan ke dalam satu atau lebih peran petugas. Yang ke-14, setiap petugas mungkin memvalidasi satu atau lebih sertifikat adopsi. Yang ke-15, setiap pengadopsi harus memiliki satu atau banyak sertifikat adopsi. Dan yang terakhir, setiap rumah sakit mungkin mengeluarkan satu atau lebih sertifikat kesehatan. Berikut ada 4 procedural rule. Rule yang pertama yaitu hewan tanpa sertifikat vaksinasi tidak boleh memiliki sertifikat adopsi. Rule yang kedua, kandang tidak boleh diisi hewan yang memiliki sertifikat adopsi. Yang ketiga, kandang tidak boleh diisi hewan yang sudah mati. Yang keempat, hanya petugas yang memiliki peran validator yang boleh melakukan validasi sertifikat adopsi. Procedural rules tidak dapat dimodelkan dalam basis data sehingga untuk implementasinya membutuhkan pemrograman tambahan. Dan berikut adalah asumsi dari basis data tempat penampungan hewan. Terdapat 8 asumsi. Yang pertama, alat-alat pendukung usaha tidak perlu diikutsertakan dalam basis data. Dan asumsi yang kedua, kompensasi untuk petugas-petugas penampungan tidak tetap dan opsional sehingga tidak perlu dimasukkan ke dalam basis data. Yang ketiga, hanya pengadopsi yang telah berhasil melakukan proses adopsi setidaknya satu kali yang perlu dijejak pada basis data. Yang keempat, penampungan hewan terspesialisasi untuk menampung hewan dengan spesies yang sama. Yang kelima, satu kandang hanya diisi paling banyak dengan satu hewan. Yang keenam, sertifikat adopsi hanya harus divalidasi oleh satu dan hanya satu petugas penampungan hewan. Yang ketujuh, pengadopsi adalah individu yang ingin melakukan adopsi terhadap hewan yang sedang ditampung pada penampungan hewan. Dan yang terakhir, keadaan hewan yang sudah diadopsi tidak perlu diketahui oleh tempat penampungan hewan hingga pengadopsi yang mengadopsi hewan tersebut hendak melakukan proses adopsi lagi. Oke, saya Nurhana Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan untuk entity relationship diagramnya. Jadi, berdasarkan kesulitan yang dihadapi oleh klien dengan mempertimbangkan data yang diberikan oleh klien, aturan bisnis yang dijalankan klien, serta asumsi dasar, kami dapat membuat diagram IR-nya seperti berikut ini. Nah, di sini ada 10 entity yang kita perlukan untuk diagram IR-nya. Untuk relationship antar entity-nya, yaitu antara entity hewan dan ras, setiap hewan harus memiliki satu dan hanya satu ras. Kemudian untuk entity ras dan hewan, setiap ras mungkin dimiliki satu atau banyak hewan. Untuk entity hewan dan sertifikat kesehatan, setiap hewan mungkin memiliki satu dan hanya satu sertifikat kesehatan. Untuk entity sertifikat kesehatan dengan entity hewan, setiap sertifikat kesehatan harus dimiliki oleh satu dan hanya satu hewan. Dan untuk entitas hewan dan kandang, setiap hewan mungkin menempati satu dan hanya satu kandang. Untuk entitas kandang dan hewan, setiap kandang mungkin ditempati oleh satu dan hanya satu hewan. Untuk entiti hewan dan sertifikat adopsi, setiap hewan mungkin memiliki satu dan hanya satu sertifikat adopsi. Kemudian untuk entiti sertifikat adopsi dan hewan, setiap sertifikat adopsi harus menjadi bukti adopsi satu dan hanya satu hewan. Kemudian untuk sertifikat kesehatan dan rumah sakit, setiap sertifikat kesehatan perlu hanya satu rumah sakit. Kemudian berikutnya untuk entitas rumah sakit dan sertifikat kesehatan, setiap rumah sakit mungkin mengeluarkan satu atau lebih sertifikat kesehatan. Kemudian untuk entiti sertifikat adopsi dan harus dimiliki satu dan hanya satu pengadopsi. Kemudian untuk entiti pengadopsi dan sertifikat adopsi, setiap pengadopsi harus memiliki satu atau lebih sertifikat adopsi. Kemudian untuk relasi sertifikat adopsi dan petugas, setiap sertifikat adopsi harus dinyatakan validasi oleh satu dan hanya satu petugas. Kemudian untuk relasi petugas dan sertifikat adopsi, setiap petugas mungkin memvalidasi satu atau lebih sertifikat adopsi. Selanjutnya, untuk relasi antar entiti petugas dan peran petugas, setiap petugas mungkin ditugaskan untuk satu atau lebih peran petugas. Dan yang terakhir, untuk relasi antar peran dan peran petugas, setiap peran mungkin diberikan ke dalam satu atau lebih peran petugas.
Berikutnya akan saya bawakan tentang tabel-tabel yang diimplementasikan dalam basis data. Secara keseluruhan dapat dilihat pada slide ya berikutnya. Nah, yang pertama tabel hewan. Di situ terdapat 4 atribut yang semuanya wajib. Ada ID hewan, nama, ID ras, yang merupakan foreign key, dan status. Untuk sampel datanya bisa dilihat di slide berikutnya. Nah, ini untuk tabel ras memiliki 3 atribut. ID ras dan nama ras bersifat wajib, dan asal negara bersifat opsional. Dan sampel datanya bisa dilihat di slide. Sertifikat kesehatan, di sini ada banyak atribut ya, nomor, tanggal, ID rumah sakit, dan ID hewan itu bersifat wajib, dan deskripsi penyakit, tanggal kadaluarsa, dan permanen itu bersifat opsional. Nah, untuk penyakit dan tanggal kadaluarsa itu untuk memetakan subtype untuk sertifikat vaksinasi, dan permanen itu untuk memetakan subtype sterilisasi. Untuk sampel datanya bisa dilihat pada slide. Lalu berikutnya, sertifikat adopsi memiliki atribut nomor, ID hewan, tanggal, ID pengadopsi, dan ID petugas yang bersifat wajib, serta atribut deskripsi yang bersifat opsional. Nah, deskripsi itu diisikan dengan alasan penerimaan atau justifikasi untuk penerimaan adopsi. Nah, untuk sampel datanya bisa dilihat di slide. Lalu ada tabel kandang, memiliki atribut ID kandang yang bersifat wajib, dan atribut deskripsi dan ID hewan yang bersifat opsional. Ya, untuk sampel datanya bisa dilihat di slide. Lalu berikutnya, rumah sakit memiliki 4 atribut yang semuanya wajib, yaitu ID rumah sakit, nama, alamat, dan nomor telepon. Ya, untuk masing-masing atribut sudah cukup jelas, dan sampel datanya bisa dilihat di slide. Lalu berikutnya pengadopsi. Pengadopsi memiliki 4 atribut, semuanya wajib, ID pengadopsi, nama, alamat, dan nomor telepon. Sampel datanya bisa dilihat. Lalu untuk tabel petugas ada 5 atribut, ID petugas, nama, alamat, nomor telepon, dan tahun masuk. Semuanya bersifat wajib. Lalu berikutnya akan dibawakan teman saya Nurul Faiza. Selanjutnya yaitu tabel peran. Tabel peran ini terdapat 3 atribut ID peran, nama peran, dan deskripsi, di mana ID peran berperan sebagai primary key. Untuk sampel data ada pada tabel. Selanjutnya yaitu tabel peran petugas, di mana tabel peran petugas ini muncul ketika ada relasi antara tabel peran dan tabel petugas penampungan, di mana mempunyai atribut ID peran dan ID petugas yang merupakan primary key dan foreign key. Untuk sampel datanya ada pada slide selanjutnya, yaitu untuk conclusion terdapat 2, yaitu untuk konsep basis data itu dapat mempermudah dalam mendokumentasikan data hewan yang belum maupun telah diadopsi dibandingkan apabila dilakukan dengan dokumen fisik, sehingga dapat mempercepat administrasi dalam proses adopsi. Selanjutnya, untuk implementasi basis data ini diharapkan pada dokumen ini juga akan mempermudah pengambilan data untuk pelaporan rutin mengenai keadaan hewan saat ini dan jumlah adopsi yang berhasil dalam rentang waktu tertentu. Selanjutnya yaitu untuk recommendation. Recommendation itu ada 3, yaitu pertama untuk merekam tanggal masuk hewan baru ke penampungan agar data mengenai jumlah hewan yang masuk ke dalam tempat penampungan dalam kurun waktu tertentu juga dapat diketahui. Yang kedua itu diharapkan dapat merekam status calon pengadopsi yang sedang di bawah proses penyaringan untuk adopsi agar dapat mengetahui proses setiap calon pengadopsi sejauh ini. Yang terakhir, pengembangan selanjutnya diharapkan dapat tambahan rekaman data berupa inventory dan sumber daya yang dimiliki tempat penampungan hewan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.